hadirin sekalian, pada malam hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober 2014, akan dilangsungkan acara silaturahmi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kanada, Ibu Dina Hardianti Muharyo, bersama dengan masyarakat dan diaspora Indonesia yang berada di wilayah Toronto dan sekitarnya. Acara akan kami buka dengan sambutan Konsul Jenderal Republik Indonesia di Toronto, Bapak Julang Pujianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Ibu Duta Besar yang kami hormati, Ibu Dina Muharyo, Bapak Ibu pimpinan organisasi, masyarakat, dan kelompok kepentingan di Toronto yang kami hormati, hadirin semua, undangan yang kami muliakan. Pertama-tama kami atas nama Keluarga Besar Konsulat Jenderal Republik Indonesia mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Ibu pada acara malam hari ini. Acara malam hari ini merupakan acara yang istimewa bagi kita dan juga acara yang khusus, sebagaimana dalam undangan yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa tugas Ibu Duta Besar, Ibu Dina Muharyo selaku Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia di Kanada, untuk Kanada, dan juga Wakil Tetap Republik Indonesia untuk ICAO, Ibu Duta Besar berkenan mengadakan silaturahmi dengan Bapak Ibu semuanya, masyarakat Indonesia dan diaspora Indonesia di wilayah Greater Toronto Area. Selanjutnya adalah sambutan dan paparan dari Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kanada dan Wakil Tetap Republik Indonesia untuk ICAO, Ibu Dina Hardianti Muharyo. Kami persilahkan kepada Ibu Duta Besar untuk naik ke panggung. Selamat malam, yang terhormat Konsul Jenderal Republik Indonesia dan Ibu Sarina Julang Pujianto, Bapak-bapak, Ibu-ibu, pimpinan keagamaan, masyarakat, musik, dan lain sebagainya yang sangat bineka. Saya sangat bergembira sekali bisa berjumpa pada malam hari yang sangat memberikan kesan yang sangat baik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan karunia kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dan dalam keadaan yang baik di Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Saya ingin mengawali dengan menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Saudara Konsul Jenderal Republik Indonesia atas undangannya untuk bisa menghadiri kegiatan silaturahmi kita dan sekaligus juga bisa berjumpa dengan masyarakat dan diaspora Indonesia di Kanada. Sungguh ini merupakan kegiatan yang memungkinkan kita semua bisa menjalin, memelihara dan meningkatkan komunikasi silaturahmi di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu, dan semoga ini memberikan terus rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dimanapun. Saudara Konsul Jenderal dan para hadirin, saya ingin menggunakan kesempatan yang berbahagia ini untuk sekali lagi menyampaikan apa saja yang merupakan capaian-capaian dari perwakilan Republik Indonesia, yaitu Kedutaan Besar Republik Indonesia dengan kawan-kawan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia, baik di Vancouver maupun di Toronto. Selain kami sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Kanada, kami juga menjadi Wakil Tetap Republik Indonesia untuk hubungan multilateral, yaitu pada organisasi
penerbangan sipil dunia atau International Civil Aviation Organization yang ada di Montreal. Indonesia menjadi keanggotaan itu sejak tahun 50 dan aktif sejak tahun 60 sampai dengan sekarang. Untuk kegiatan-kegiatan hubungan politik, tentu dari Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal kita bersama-sama melakukan bagaimana upaya-upaya meningkatkan hubungan government dengan government, pemerintah dengan pemerintah, antara Parlemen Indonesia dengan Parlemen Kanada, bagaimana tugas-tugas kami juga bersama dengan Jenderal untuk bisa meningkatkan hubungan dengan para pengusaha, meningkatkan ekspor impor. Bagaimana juga kami harus bisa terus memberikan pengayoman, memberikan perlindungan, keberpihakan kepada warga negara Indonesia yang ada di Kanada. Dan juga khususnya untuk adik-adik pelajar Persatuan Mahasiswa Indonesia di Kanada, ini upaya-upaya dari perwakilan untuk selalu bersamamu, untuk bisa selalu bersamamu di dalam kegiatan-kegiatan perwakilan untuk bersama-sama mempromosikan Indonesia di Kanada. Hal-hal yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu dari pada tingkat pertemuan government dengan government, pemerintah dengan pemerintah, sudah meningkat dari tingkat pejabat tinggi, senior officials, sampai kita mencapai tingkat Menteri Luar Negeri. Dan ini dilakukan dalam waktu, pertemuan-pertemuan itu dilakukan setahun sekali bergantian, baik dari Kanada maupun di Indonesia. Di dalam pertemuan-pertemuan yang terakhir, dia adakan suatu kesepakatan antara Menteri Luar Negeri John Baird dan Menteri Luar Negeri Martina Talagawa bahwa kedua negara ini perlu untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan yang berfokus pada potensi kemakmuran melalui perdagangan, investasi, kerjasama ekonomi, kerjasama politik keamanan, investasi, bidang sosial, pendidikan, kebudayaan, dan hubungan masyarakat. Pemerintah Indonesia dan pemerintah Kanada juga menandatangani beberapa kerjasama seperti penandatanganan untuk penanggulangan terorisme, dan yang terakhir antara kedua polisi Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan Royal Canadian Mounted Police di Kanada. Kita menandatangani juga suatu pelatihan untuk di bidang polisi mengenai anti terorisme. Dari pertemuan pemerintah kedua negara, banyak sekali perubahan-perubahan sikap dari Kanada sendiri. Dahulu ketika saya tiba tahun 2010, mereka masih berfokus kepada standar-standar Kanada untuk bisa bagaimana Indonesia melakukan pentaatan, penghormatan kepada hak asasi manusia. Namun sejak tahun 2014, kemarin bulan Agustus, kedua Menteri Luar Negeri tidak lagi membahas hal-hal yang fokus tentang masalah hak asasi manusia. Namun mereka sudah bergeser kepada dialog untuk commercial dialogue, yaitu dalam kaitan pertemuan pengusaha-pengusaha Kanada dengan pengusaha Indonesia di Jakarta. Perubahan-perubahan ini sangat sekali terlihat di dalam kebijakan-kebijakan pemerintah Perdana Menteri Stephen Harper, karena kebijakan itu fokus kepada Asia sudah menjadi suatu target, karena Kanada saat ini tidak saja bisa bergantung kepada tetangganya untuk Amerika Serikat, tetapi bagaimana Kanada bisa melihat potensi di Asia Pasifik, khususnya di Asia Tenggara, yaitu yang paling penting adalah Indonesia. Dinamika ini yang kemudian memberi pengaruh kepada Perdana Menteri Stephen Harper untuk menunjuk dalam salah satu senat ada tiga senator yang berasal dari Singapura,
walaupun sudah Kanada, tapi backgroundnya dari Singapura. Kemudian ada satu senator dari Vietnam backgroundnya, dan satu lagi dari senator dari Filipina. Jadi ini adalah suatu perubahan yang sangat-sangat mendasar dari pemerintah Kanada untuk bergeser kepada wilayah Asia Pasifik, wilayah Asia Tenggara, untuk bisa melakukan proaktif, untuk bisa melakukan kegiatan yang lebih dekat dan lebih bermanfaat untuk kepentingan negara ini di masa mendatang. Dan itu sangat dirasakan sekali dengan adanya tantangan-tantangan globalisasi, tantangan-tantangan kehidupan ekonomi, perdagangan dengan negara tetangga. Selain itu, ada beberapa juga untuk government, hubungan-hubungan sudah begitu tinggi, kunjungan-kunjungan sudah pada tingkat kepala negara. Tahun 2010, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ibu, beliau datang untuk hadir pada acara G20. Kemudian Bapak Perdana Menteri Stephen Harper, beliau berkunjung ke Indonesia untuk menghadiri kerjasama Asia Pasifik bidang ekonomi di Bali pada tahun 2013. Sehingga kunjungan belum pada kunjungan kenegaraan, namun kunjungan pada saat pertemuan-pertemuan konferensi-konferensi internasional telah dilakukan pada masa Perdana Menteri Stephen Harper. Dan kalau Indonesia sudah dilalui masa Bapak mantan Presiden Soekarno, mantan Presiden Soeharto, mantan Presiden almarhum Bapak Gus Dur, kemudian terakhir Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sudah banyak datang ke Kanada, dan ini nanti mudah-mudahan dengan adanya perubahan-perubahan demokrasi di Indonesia, mudah-mudahan dapat dilakukan kunjungan-kunjungan kenegaraan dari Perdana Menteri Kanada ke Indonesia. Selanjutnya ini adalah di bidang ekonomi, capaian-capaian yang bisa kita catat dari data ini saya diambil dari industri Kanada. Volume perdagangan Indonesia-Kanada tahun 2012 mencapai 2,24 miliar tahun 2010 dan saat ini mencapai 3,18 miliar Kanada dolar. Untuk periode Januari dan bulan sampai dengan Agustus 2014, volume perdagangan mencapai 2,39 miliar atau naik sekitar 3% dibandingkan periode yang sama tahun 2013 sebesar 2,32 miliar. Hal-hal yang menggembirakan untuk impor Kanada dari Indonesia untuk periode Januari-Agustus 2014 naik 11,4%, senilai 1,4 miliar. Dari periode yang sama 2013 tercatat hanya 930 juta Kanada dolar. Catatan dari BKPM menunjukkan peningkatan investasi Kanada di Indonesia mencapai tahun 2012 2,2 juta US dollar, tahun 2012 US dollar 8,5 juta, dari 2013 123,8 juta, dan US dollar 95,8 antara Januari sampai dengan Juni 2014. Demikian capaian-capaian ekspor impor dari data-data Kanada maupun data dari BKPM. Peningkatan data perdagangan dan investasi ini merupakan salah satu bukti kegiatan promosi perwakilan, bukan saja dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ottawa, tapi juga didukung oleh kawan-kawan konsulat maupun dari diaspora Indonesia yang ada di Kanada. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada kerjasama dari Konsulat Jenderal RI dalam melaksanakan promosi. Sebagai kilas balik saja, bagaimana partisipasi Indonesia pada pameran Salon Internasional di Alimentation di Kanada tahun 2013 di Toronto setahun yang lalu.
Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari Konsulat Jenderal RI di Toronto, di mana stand-stand Indonesia itu diikuti oleh berbagai perusahaan nasional. Kemudian pada tanggal 2-4 April 2014, Indonesia kembali mengikuti pameran Salon International de Alimentation di Montreal dengan peserta-peserta lebih besar lagi, dan misi ini dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Perdagangan RI. Untuk tahun 2015, setelah melihat dengan kasat mata bagaimana potensi Kanada terhadap bisnis Indonesia, Indonesia berencana untuk tahun 2015 akan mempromosikan palm oil, dan kita akan berupaya untuk menjadi country of honor, artinya menjadi suatu sentral dari kegiatan utama Indonesia dan terbesar untuk Indonesia. Di sini kita akan memesan 3.000 square feet dan akan diikuti antara 60 sampai 80 perusahaan yang bergerak di bidang palm oil. Kerjasama untuk promosi antara KBRI Ottawa, KJRI Toronto juga terjalin saat kita menyelenggarakan Indonesian Investment Trade Day di Toronto pada tanggal 7 Mei 2014. Narasumber dari kegiatan itu dikirim langsung, yaitu Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Deputi Perencanaan Penanaman Modal BKPM. Jadi demikian, kunjungan-kunjungan pada tingkat tinggi pun dilakukan karena melihat potensi Kanada sangat tinggi untuk Indonesia. Walaupun menempuh untuk Indonesia-Kanada memerlukan waktu 2 hari, namun Indonesia juga melihat sekarang bahwa potensi negara ini pun harus diperhitungkan. Kemudian tadi kalau saya sampaikan dari bidang bilateralnya, sekarang dalam bidang kawasan, Indonesia merupakan negara anggota ASEAN, negara-negara anggota Asia Tenggara. Kemarin diundang tahun 2014 ASEAN Economic Minister Roadshow. Menteri-menteri perdagangan dari negara-negara anggota ASEAN diundang oleh Menteri Perdagangan EDPAS, karena ini adalah satu-satunya kesempatan untuk bisa mengundang 10 negara sekaligus untuk melihat bagaimana Kanada sangat serius untuk bisa menarik kawan-kawannya di Asia Tenggara di bidang perdagangan. Secara mandiri, baik KBRI Ottawa maupun Konsulat Jenderal, kami melakukan promosi masing-masing. Contoh kalau untuk di Kedutaan Besar RI, kami mengadakan Indonesian Festival yang dilakukan tahun 2011, 2013, 2014, dan yang terakhir tahun 2014 kami mengundang Myanmar, mengundang Vietnam untuk bisa ikut di dalam kegiatan ini, sehingga negara-negara di kawasan Asia Tenggara bisa ikut berperan serta di dalam promosi ASEAN di Kanada. Tidak mudah karena masing-masing negara ASEAN memiliki programnya sendiri-sendiri, tapi kami berupaya untuk bisa merangkul negara-negara ASEAN yang bisa bergabung dengan Indonesia untuk tahap melakukan promosi ini. Kemudian untuk tentu KJRI Toronto telah melakukan upaya-upaya positif untuk mempromosikan kerjasama ekonomi, kuliner, dan budaya Indonesia di beberapa provinsi, Provinsi Ontario, Provinsi Manitoba, dan Saskatchewan. Kegiatan ini dapat berlangsung, mudah-mudahan dapat terus berlangsung Pak Konjen, dan semoga hal ini terus menjadi bagian berkesinambungan di dalam misi Indonesia di Kanada. Di bidang sosial budaya, koordinasi dengan berbagai universitas untuk memajukan pendidikan telah kita lakukan. Contoh saja di Ottawa kita melakukan kerjasama dengan John Abbott College, kita melakukan kerjasama dengan McGill University, kami juga melakukan kerjasama dengan Queen's University. Semuanya itu MOU yang telah ditandatangani terkait dengan pendidikan tinggi seni dengan ISI Yogyakarta, kemudian dengan pariwisata dan manajemen event dengan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, kemudian dengan
pendidikan tenaga kesehatan keperawatan ini dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan kemarin Menteri Sosial Republik Indonesia datang ke Kanada untuk bisa bekerja sama dengan McGill University untuk melakukan pelatihan di bidang pekerjaan sosial. Karena ini adalah salah satu bagian dalam misi Kabinet Presiden untuk bisa mengentaskan kemiskinan, untuk bisa bagaimana mensejahterakan rakyat dalam periode mendatang. Mengenai wisatawan asal Kanada, terus dilakukan, upaya-upaya ini terus dilakukan dalam berbagai bentuk pameran-pameran wisata, partisipasi pada Parade Canada Day, maupun mengundang travel writer dari Kanada untuk mengunjungi Indonesia. Dari industri-industri pariwisata di tanah air, mereka banyak memiliki dampak ekonomi yang tinggi, misalnya bisnis hotel, rumah makan, biro perjalanan, transportasi, tour guide, sampai pembuatan cenderamata. Ini banyak sekali mendapat perhatian dari pemerintah untuk bisa dipromosikan. Data Badan Pusat Statistik kunjungan jumlah wisatawan Kanada sampai saat ini berjumlah tahun 2013 56.798. Turis Kanada adalah turis yang berkualitas karena mereka tinggal di Indonesia untuk tenggang waktu yang lama, dan mereka juga belanja untuk produk-produk Indonesia dengan kualitas belanja yang sangat tinggi, sehingga walaupun jumlahnya tidak sebesar dengan negara-negara lain, tapi ini adalah merupakan salah satu yang sangat berkualitas dari segi lama kunjungan maupun pembelanjaan barang-barang di Indonesia. Para hadirin yang saya hormati, tadi dari segi pemerintah, pendidikan, sosial, budaya, dan ekonomi, sekarang saya akan menyampaikan berbagai kegiatan yang dilakukan untuk melakukan hubungan erat dengan legislatif dengan Parlemen Kanada. Saat ini kita memiliki tahun 2009 telah dirintis oleh Parlemen Indonesia, Legislatif Indonesia untuk bisa membentuk Kanada Indonesia Parliamentary Friendship Group. Tahun 2009 jumlah anggota dari legislatif dari liberal berjumlah sekitar 20 liberal, NDP, konservatif, tapi mayoritas dari liberal. Setelah kemenangan Perdana Menteri Stephen Harper tahun 2006-2008, perubahan konstelasi itu banyak mempengaruhi kawan-kawan kita di Kanada Indonesia Parliamentary Friendship Group. Dari situasi ini saya melihat sangat riskan, karena tidak bisa untuk dibiarkan. Ini tidak mungkin tanpa terus dibina. Saya melihat bahwa tidak mungkin ada yang maju, ada yang tidak, ada yang gugur, tidak maju ke pemilihan karena mayoritas adalah konservatif. Atas dasar itu saya melihat kalau sampai ini akan terus dibiarkan, tidak mungkin ada banyak parlemen Kanada yang memiliki suatu kecintaan harus terus dipelihara dengan baik. Satu persatu saya bertemu dan saya sampaikan bahwa keinginan Indonesia legislatif untuk bisa terus memiliki hubungan kawan yang erat di Kanada. Tentu saya tidak bisa sendiri kalau tidak didukung oleh mayoritas partai konservatif yang ada di parlemen. Kemudian untuk itu dari pihak Kanada juga menyampaikan parlemen bahwa Indonesia harus banyak merangkul mayoritas dari partai konservatif, karena liberal dan NDP juga tidak mungkin bisa maju kalau tidak dengan mayoritas konservatif. Dengan adanya hubungan terus, kami berbicara, kami bertemu, dan kami dialogkan bagaimana pentingnya hubungan parlemen kedua negara. Sampai saat ini kami melakukan, akhirnya bisa di reviving. Saat Indonesia
memperingati ulang tahun Intan hubungan diplomatik Indonesia-Kanada tahun 2014. Diplomasi hubungan diplomatik Indonesia dibangun tahun 1952. Oleh karena itu, disitulah pada tahun yang bersejarah, tahun 2012, dibentuklah kembali Kanada Indonesia Parliamentary Friendship Group, dan sampai sekarang berjumlah 30, dan mayoritas adalah partai konservatif, selebihnya adalah dari liberal dan NDP. Gunanya untuk apa? Manakala ada kunjungan-kunjungan dari komisi-komisi, Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3, komisi-komisi yang terkait dengan hubungan luar negeri, komisi-komisi yang terkait dengan transportasi, keuangan, komisi terkait dengan pendidikan, semuanya memiliki mitra kerja yang ada di Kanada Indonesia Parliamentary Friendship Group. Mereka sangat berbahagia sekali bahwa dengan terbentuknya grup Parlemen Kanada Indonesia, mereka bisa terus menjalin hubungan baik dengan kawan-kawannya. Sebagai timbal balik, pada bulan Februari 2015, rencananya Senat Kanada akan berkunjung ke Indonesia. Dan untuk itu pun tidak hanya satu kali mereka melakukan double check tentang tujuan-tujuan Kanada untuk melihat potensi Indonesia, mereka memanggil juga kepala perwakilan untuk dimintakan tanggapannya dan jawaban-jawaban. Mereka akan mendengar dari kepala perwakilan apa-apa saja yang mereka butuhkan manakala mereka melihat bagaimana kalau bisnis Kanada masuk ke Indonesia, bagaimana mengenai kepatuhan tentang hukumnya, bagaimana mengenai judiciary-nya. Jadi tidak cukup bahwa bisnis, kepatuhan hukum, suatu standar peraturan, kalau judiciary-nya juga tidak cukup untuk bisa merupakan jaminan, itu juga merupakan satu tantangan. Kemudian mereka juga menanyakan bagaimana mengenai stabilitas di kawasan, bagaimana stabilitas di Indonesia, bagaimana upaya-upaya pemerintah untuk bisa merangkul dan menarik potensi-potensi bisnis Kanada. Demikian yang mereka tanyakan kepada kepala perwakilan. Kemudian bukan itu saja, Senat juga duduk bersama dengan think tank Kanada Research juga untuk ditanya bagaimana kehidupan di Indonesia dan bagaimana apa saja yang Indonesia perlukan. Karena saat ini pendekatan Kanada bukan dengan pendekatan dengan standar. Dulu Kanada melakukan pendekatan dalam pendekatan standar HAM, hak asasi manusia. Bagaimana negara ini melakukan pendekatan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Bagaimana negara ini melakukan demokrasi. Bagaimana negara ini melakukan good governance dan clean government. Itu standar itu yang merupakan standar yang melekat dan merupakan standar yang tinggi di Kanada. Namun tidak sekarang. Itu standarnya namun tidak begitu ketat seperti yang dahulu. Pendekatan Kanada kepada negara-negara itu adalah Kanada banyak mendengar. Negara banyak mendengar apa yang sebetulnya dikehendaki terhadap potensi Kanada untuk kepentinganmu, kepentingan negara. Jadi demikian perubahan-perubahan yang sangat fundamental. Karena Kanada juga tahu bahwa dengan potensi yang begitu tinggi, kekayaan negara, kemajuan informasi komunikasi teknologi, kemajuan-kemajuan yang sangat besar dari negara ini, tapi dia harus memiliki sesuatu kawan, sahabat. Dan Kanada akan melihat itu dari Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Dan selalu Kanada di mana-mana selalu mengatakan bahwa Kanada ini adalah sahabat yang dipercaya. Dan kalau sudah begitu, dia harapkan juga Indonesia maupun kawasan di Asia Tenggara adalah sahabat yang bisa dipercaya. Demikian cara Kanada, karena Kanada itu tulus. Sahabat ini memiliki suatu keterbukaan sangat baik
dan sangat memiliki suatu sikap yang sangat kesatria, dan dia juga mengharapkan bahwa mitra kerjanya demikian. Dan itu terlihat dari bagaimana kan Indonesia dalam pandangan Kanada memiliki suatu peran yang sangat sentral di kawasan, dan ini pentingnya Indonesia di hadapan Kanada untuk bisa membantu Kanada di dalam berdampingan, bekerja sama dalam semua sektor politik, keamanan, sosial budaya, pendidikan, perdagangan, dan termasuk hubungan masyarakat dengan masyarakat. Baik, itu adalah sekilas mengenai capaian-capaian yang sudah kita lakukan di dalam bidang governance dan legislatif. Untuk bidang ICAO, ini adalah salah satu keunikan dalam penempatan di perwakilan RI untuk Kanada, karena kami juga melakukan kegiatan-kegiatan di mempromosikan bagaimana aktif Indonesia sebagai negara maritim di negara yang sangat canggih di dalam peningkatan penerbangan sipil dunia untuk patuh kepada standar-standar penerbangan dunia dalam rangka keselamatan dan keamanan maupun perlindungan lingkungan udara. Jadi ini adalah salah satu juga upaya Indonesia yang tidak henti untuk bisa mempromosikan kemajuan-kemajuan di dalam negeri. Bukan itu saja, upaya-upaya Indonesia juga bagaimana menyekolahkan, melatih sumber daya manusia. Misalnya contoh di PT Angkasa Pura II yang ada di Soekarno-Hatta, didiklah manajer-manajer muda itu di ICAO untuk bisa nanti menjadi manajer-manajer yang akan mampu ditempatkan di beberapa provinsi dengan pembangunan airport-airport, bandara-bandara udara baru di seluruh Indonesia. Dan ini semua dengan standar internasional ICAO. Kemudian capaian-capaian apa saja lagi yang kita lakukan? Memang Indonesia belum berhasil masuk menjadi anggota Council ICAO. Itu adalah suatu decision making body, adalah suatu pengambil keputusan penting di organisasi internasional itu. Jumlah anggotanya adalah 36 negara. Tentu negara-negara besar dari 5 negara besar ada di sana. Tahun 2013 Indonesia belum berhasil untuk masuk menjadi negara Dewan Council, namun tidak berarti memutus bahwa kita tidak berperan aktif. Nah, ini merupakan suatu tantangan untuk kita tetap aktif walaupun kita belum masuk menjadi anggota Council ICAO. Oleh karena itu ada beberapa kegiatan yang kita lakukan. Indonesia dalam hal ini, Indonesia menjadi pembicara utama dalam Aviation Climate Change Seminar tahun 2012. Kemudian ada kunjungan-kunjungan Presiden Dewan ICAO ke Indonesia bulan November 2012. Kunjungan-kunjungan Sekjen ICAO ke Indonesia pada bulan Januari 2013. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia terpilih sebagai Wakil Ketua suatu konferensi mengenai Worldwide Air Transport pada tahun 2013. Indonesia terpilih menjadi pembicara Global Aviation Cooperation Symposium pada Oktober 2014. Indonesia menjadi salah satu anggota Credentials Committee pada saat Komite Diplomatic Conference untuk amandemen Tokyo Convention tahun 1963, dan tahun 2014 Indonesia menjadi tuan rumah di Bali. Indonesia menjadi tuan rumah konferensi untuk namanya Commission Aviation ICAO Aviation Environment di Montreal. Kemudian ada di Bali juga pada bulan November Indonesia menjadi tuan rumah Air Service Navigation. Demikian beberapa kegiatan-kegiatan Indonesia. Kemudian beberapa kerjasama kesepakatan Indonesia juga dilakukan dengan beberapa kelompok kawasan di Afrika untuk bisa melakukan pelatihan-pelatihan di bidang pengamanan, keselamatan, lingkungan, dan pelatihan
penerbangan, MOU kerjasama bidang penerbangan sipil antara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan European Civil Aviation Conference di bidang sama, yaitu di bidang keselamatan, keamanan lingkungan, dan penerbangan pelatihan-pelatihan perorangan. Saudara-saudara, para hadirin yang terhormat, saya dinas di Ottawa, Kanada, sudah dinas lebih 4,5 tahun di Kanada. Maka dalam waktu dekat saya akan mengakhiri tugas sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Kanada dan Wakil Tetap Republik Indonesia untuk IQ. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Konsul Jenderal Republik Indonesia, Bapak Julang Pujianto dan Ibu Sarina Julang Pujianto, Ibu Dharma Wanita dan seluruh anggotanya, untuk bisa dapat mengembang tugas-tugas bersama-sama dengan KBRI Ottawa dalam memberikan deepening engagement, memberikan arti yang lebih dalam kerjasama bersama-sama dengan host country Kanada. Terima kasih dan penghargaan juga saya kepada seluruh masyarakat dan diaspora Indonesia di kawasan Greater Toronto Area atas dukungan yang diberikan kepada saya selaku Duta Besar RI, kawan-kawan di KBRI maupun di Konsulat Jenderal RI di Toronto. Kiranya kerjasama, interaksi dan komunikasi yang baik dapat terus kita jaga dan ditingkatkan untuk kepentingan Indonesia, dan tentu juga dalam rangka mempromosikan potensi Indonesia di Kanada. Apabila ada kekhilafan, perkataan dan tindakan yang tidak tepat, yang tidak berkenan, mohon maaf, dan semoga kita bisa berjumpa kembali di dalam kegiatan dan waktu yang di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.